Ya, selanjutnya kita pasang untuk kampas roda belakangnya seperti ini. Dan ini cara menekan piston dari master remnya yang ada di bawah. Bahasa bengkelnya kepala babi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Bareng NDS. Pada kesempatan malam hari ini malam-malam ya guys, saya akan mengganti kampas rem depan dan kampas rem belakang ya teman-teman. Oke, ini kampasnya sudah saya siapkan, kampas rem depannya dan kampas rem belakangnya. Oke teman-teman, jangan lupa dibantu like, subscribe, sama tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Tinggalkan di kolom komentar dan bagikan channel Sinau Bareng NDS ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, dari yang pertama saya akan mengganti kampas rem yang depannya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cukup melepas baut yang ngangkutnya, penyautnya, yang kepalanya itu modelnya bintang, L bintang, dan kunci 8T untuk pengikat bukan pengikat ya, ininya untuk yang pengencangan di bagian kampasnya. Oke, ini kita lepas dulu ya. Kedua bautnya yang menyangkut di bottom ya, atau dudukan kepala babi ya kalau bahasa bengkelnya bilang ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Ini saya buat video tidak saya percepatkan atau tidak diperlambatkan, supaya kalian lebih jelas untuk menyimaknya ya teman-teman. Oke, kampasnya udah tipis guys. Nah, ini kita lepas bautnya dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, gantilah kampas sebelum terlambat, karena nanti kalau sudah terlambat yang tersisa hanyalah sisa-sisa dari bukan kampas ya, besi ya, besi termakan besi gitu ya teman-teman. Nah, ini kampasnya guys, kampasnya tebal ya guys, bebas kalian mau menggunakan merek apa aja sesuai dengan budget ya guys. Nah, ini kita lepas dulu ini guys. Ini dudukan lah ya, kalau bahasa bengkel dudukan kepala babi. Nah, ini ada seal kalipernya, kaliper bawah. Nah, di sini biasanya itu kalau sudah lama itu kering. Nah, kalau dari pabrikan itu memakai Vaseline fat ya gitu ya, atau gemuk. Nah, ini kalau yang kering itu biasanya susah ngelepasnya ya guys. Tapi ini mudah karena ini belum terlalu parah. Nah, lalu kita lap ya, kalau kalian di rumah ada Vaseline boleh pakai Vaseline, kalau nggak ada boleh pakai minyak sayur, kalau nggak ada ya boleh pakai sisa oli mesin. Yang penting itu ada pelumasnya ya teman-teman, soalnya kalau nggak ada pelumas nanti biasanya tuh efeknya gancet, jadi kampas depan itu gancet. Nah, saat diputar itu biasanya seret atau keras gitulah ya teman-teman, jadi susah muternya. Nah, ini saya pakai oli ya teman-teman, saya cetokkan pakai oli. Nah, kita kasih oli itu secukupnya di bagian ini, asnya yang kecil, sama di dalam ini ya, seal kalipernya ya teman-teman, secukupnya saja. Nanti kalau kebanyakan pasti saat dimasukkan itu
tumpah ya ininya ya, keluar gitu ya. Nah, ini fungsinya supaya tidak kancet ya teman-teman. Nah, kita coba masukkan seperti ini ya teman-teman. Kadang-kala kan kalau orang itu biasanya maksudnya kalau habis ganti kampas di bengkel itu kadang aku habis ganti kampas ininya diputar rodanya itu susah gitu, keras gitu. Nah itu kebiasaannya ya, biasanya gitu ya, itu kebanyakan nggak dikasih oli teman-teman. Jadi kita ke bengkel cuma datang ganti kampas, ya udah yang diganti kampasnya aja. Ibaratnya tuh yang lain-lainnya nggak dicek gitu. Nah, tapi kalau di bengkel kami insya Allah amanah ya, jadi dicek semuanya ya teman-teman. Yang penting masih satu jalur gitu ya teman-teman. Nah untuk apa namanya, ini kan kalau kampas baru tuh kan pistonnya kan perlu agak sedikit ditekan ya, dimasukkan ya teman-teman, supaya nanti tuh pemasangannya nggak susah gitu ya. Nah ini kita tekan pistonnya itu bisa pakai kunci pas, bisa bisa pakai kunci ring, bisa juga pakai kunci Inggris ya teman-teman. Ya apa adanya aja alat di rumah kalian gitu. Nah ini saya coba pasang kampasnya ya teman-teman. Nah ini harus ada spasi supaya bisa masuk untuk mengapit ke piringan cakramnya gitu ya teman-teman. Soalnya kalau nggak ada spasi itu pasti nanti diputar rodanya tuh keras, susah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini mohon maaf ya teman-teman kalau saya bikin video ada suara hewan-hewan ya. Ini karena saya itu hobi peternak juga ya teman-teman. Jadi ada suara ayam atau hewan lain ya teman-teman, buat mengisi waktu luang teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe-nya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video Sinau Parang NDS dan sudah menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Oke, dan yang belum, kami tunggu ya teman-teman, supaya kami bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya yang berkaitan tentang otomotif atau perbengkelan sepeda motor ya teman-teman. Oke, jangan lupa dikencangkan bautnya semuanya teman-teman, supaya nanti tidak lepas saat kita berjalan ya teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman. Pengencangannya juga pakai perasaan ya, tenaga sama perasaan, jangan full tenaga, nanti patah ya teman-teman. Nah nanti kalau sudah, kita pompa dulu master rem yang di atasnya supaya minyaknya turun dulu gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Biasanya kalau habis ganti kampas tuh nggak bisa gitu, nggak bisa langsung maksudnya set pakem gitu ya, kita harus pompa dulu. Nah kalau sudah pompa baru itu namanya udah siap dipakai teman-teman. Nah, ya kemungkinan sih kadang kita memasang kampas baru diputar agak seret ya, itu nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting itu tidak parah seretnya gitu ya, kerasnya gitu nggak parah. Oke, selanjutnya kita ke bagian roda belakang. Kita melepas roda belakang dulu ya teman-teman. Oke, jangan lupa diingatkan kembali untuk pergantian kampas rem depan maupun belakang itu jangan sampai telat ya teman-teman. Efeknya kalau kampas rem depan itu sudah habis, tinggal besinya saja, nanti itu piringannya bisa termakan ya, karena besi sama besi itu adu gitu ya teman-teman. Efeknya nanti ngeluarin duitnya lebih banyak teman-teman.
Nah, kalau rem belakang resikonya juga ada teman-teman. Tromolnya nanti juga kemakan, dan juga kita saat perjalanan untuk mengerem juga susah ya teman-teman. Itu resikonya. Oke ya teman-teman, jadi 20 menit bisa mengganti kampas rem depan belakang. Oke teman-teman, tanpa sekolah, tanpa jadi montir, insya Allah kalian juga bisa teman-teman, asal ada kemauan dan ada kunci terutama ya teman-teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman kalau videonya agak kurang jelas, karena ya begitulah teman-teman, saya buatnya agak malam teman-teman, karena kalau siang kadang susah bikin videonya teman-teman, jadi ya saya buat agak malam teman-teman. Ya yang penting mudah-mudahan bisa membantu kalian ya teman-teman, untuk trik atau cara mengganti kampas rem depan dan belakang pada kendaraan motor bebek. Nah ini ya teman-teman, penampakannya kampas rem belakang. Oh iya teman-teman, ini juga sedikit mengingatkan untuk bagian pedal, atau kalau di bengkel sih biasanya punya paha rem gitu ya teman-teman. Itu kita kasih oli juga pelumas lah ya teman-teman. Ya, tujuannya apa gitu? Nah, tujuannya saat diinjak enak ya teman-teman. Maksudnya enak itu nggak keras. Kadang-kala kan saat kita menekan rem belakang itu nggak mau balik remnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita ya kasih oli gitu ya. Kita kasih oli supaya sedikit membantu lah gitu. Nah ini kalau nggak ada kompresor kita bisa pakai lap. Kalaupun kampasnya tromolnya itu udah agak kena ya kita amplas dulu ya, baru kita lapin gitu. Kalau enggak ini karena masih bersih ya cukup dilap saja. Nah ini ya teman-teman, ini bagian sini nih yang dikasih oli ya. Ini kalau yang parah itu gancet itu biasanya ini harus dilepas terus diamplas, tapi ini karena masih enteng ya saya cuman tambahin sedikit olinya saja. Oke teman-teman ya, supaya kita lebih nyaman lah ya, pemakaian remnya itu lebih nyaman gitu ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah, olinya kita lap supaya nggak kemana-mana ya, nanti kena kampas malah jadi kampasnya nggak bisa pakem ya, selip gitu ya teman-teman. Nah kita lepas pirnya ya, soalnya kalau ganti kampas baru biasanya tuh nggak ada pirnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini usahakan kalau memasang pir itu menghadap ke bawah ya teman-teman, jangan menghadap ke atas ya, untuk yang pengunci kampasnya ya, supaya itu aman, nggak lepas gitu ya. Nah ini sesuaikan, ini bagiannya berbeda ya teman-teman, lubangnya ada yang kotak dan juga ada yang agak bulat lah ya. Nah ini kita pasang satu persatu dulu. Kita pasang satu, kalau sudah masuk, nah kita tinggal tekan sedikit lah. Nah untuk pengepasannya kita boleh alat bantu lain. Nah oke, seperti ini tuh, enteng ya teman-teman, jadi kita pakai pun nyaman. Nah oke, sip lah. Oke ya guys, jangan lupa
like, subscribe-nya guys. Oke, tinggal pemasangan kampas rem belakang ya. Nah, ini udah selesai, kita tinggal pasang rodanya. Oke teman-teman, kita juga bisa sambil menyetel rantai ya. Tinggal kita tarik spannernya saja. Sebisa mungkin rantai jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Kalau rantai terlalu kencang, takutnya nanti ya bunyinya keras, lalu takutnya putus. Kalau terlalu kendor, efeknya lepas. Ya, jadi yang sedang-sedang saja, gitu ya guys. Oke guys, jangan lupa ya, selalu mampir ke channel Sinau bareng NDS ya, dan tonton selalu video-video kami ya.